Hai hai hai, ketemu lagi nih. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol di part 3 chapter 5 masalah kegagalan berinovasi. Kemarin kan kita lanjutkan lagi, kalau gitu yang sukses dalam berinovasi bisa lolos daripada value of death, lembah kematian itu di dunia nyata itu apa? Nah, ini contoh yang paling bagus adalah seperti apa yang terjadi Elon Musk dengan Teslanya. Di sini kan kelihatan value of debt-nya kan kelihatan banget kan. Ini kan nol di sini. Di bawahnya itu minus semua. Dia menghasilkan revenue yang negatif. Jadi bukannya untung malah tekor. Nah, ini adalah nama value of debt. Ini kan kemudian dia berhasil lolos dan kemudian dia bisa menjadi orang paling kaya di dunia. Ya, mungkin sekarang nomor 2, nomor 3 lah. Tapi inilah buah daripada jika suatu inovasi yang disruptif itu sukses. Sekarang tapi perjalanannya itu tentu saja tidak langsung semulus yang kita kira. Kita lihatlah sejarahnya lagi ya. Yang pertama, Tesla itu pada awalnya didirikan pada tahun 2003. Elon Musk baru bergabung itu pada tahun 2004 sebagai investor utama. Hingga kemudian setelah 2004, 2008, 4 tahun selanjutnya, 4 tahun setelahnya, Elon Musk karena dia adalah pemegang saham terbesar, dia hanya pemegang saham saja. Dia lebih visioner, dia ingin mewujudkan inovasinya ini di komersialisasi dunia nyata. Dia jadi CEO daripada Tesla pada tahun 2008 dan pada tahun 2008 dia luncurkan produk Tesla mobil listrik yang generasi pertamanya. Makanya di sini kelihatan bahwasanya revenue-nya itu dihitung dari kurang lebih setelah 2008, 2009 sampai dengan yang terakhir nih, kalau data dari pada CNBC ini di 2009. Gimana dia itu akhirnya bisa lepas dari value of debt. Tetapi apakah semudah membalikan tangan? Kita lihat dari pengembangannya 2003, 2004 sampai dengan 2008 itu butuh waktu 4-5 tahun. Dan kemudian ketika masuk ke fase komersialisasi dengan customer oriented innovation dari 2008 ke 2009 hingga berdarah-darah revenue-nya negatif hingga sampai ke 2019 yang terakhir. Okelah 2020. Itu butuh waktu berapa? 10-11 tahun. Apa kemudian pelajaran bisa kita ambil dari hal ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini. Satu, bahwasanya ketika kita berinovasi, kita harus mempersiapkan mental kita untuk menghadapi value of death. Jadi tidak hanya sekedar teori, dunia nyatanya memang seperti ini. Kemudian yang kedua, agar bisa melewati value of death, maka hendaklah ketika kita berinovasi, hendaklah innovation dengan orientasi market. Orientation market innovation. Benar-benar inovasi kita itu tidak hanya berdasarkan apa yang kita inginkan saja, tetapi kita iterasi dan kita sempurnakan hasil inovasi ide kita dengan reaksi market dan masyarakat. Iterasi, perbaikan, penyempurnaan, dan seterusnya. Walaupun kita masih pada di value of death. Ini yang bisa menyebabkan orang lolos daripada value of death. Produknya diterima oleh market. Dan yang kemudian yang ketiga. Nah, ini yang penting ini. Siapkan mental kita ketika kita mau berinovasi. Kita akan melakukan long run. Long run. Sebagaimana kita lihat dalam kisahnya Elon Musk itu. Dari 2003, 2004 ke 2008 sampai dia jadi CEO. Itu masih problem solution fit. Menyempurnakan produknya menjadi MVP dulu. Minimum viable product. Itu berapa lama waktunya itu? 5-4 tahun sudah itu. Dan kemudian ketika untuk dilempar ke komersialisasi ke masyarakat, diiterasi lagi, disempurna lagi dari problem solution fit jadi product market fit MVP kemudian dikembangkan menjadi yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat lagi. Itu butuh waktu berapa lama? 2008, 2009, ini kelihatan ya, sampai 2019, 2020
hingga dia lolos daripada value of debt. Berarti butuh waktu berapa lama itu? 10 sampai 11 tahun. Jadi kalau mau berinovasi, siaplah untuk long run. Lebih aman siapkan diri untuk mental katakanlah 10 tahun. Ya memang tidak semuanya kemudian sukses melewati Valley of Death 10 tahun. Mungkin ada yang lebih cepat daripada itu. Tetapi paling tidak kita sudah siap dulu mentalnya. Harapan kita sih produk kita sudah bisa menghasilkan revenue di bawah 10 tahun. Tetapi andai kata lebih daripada itu, sudah ada orang-orang yang dia teguh gigih dan akhirnya bisa lewat dari Valley of Death dengan waktu yang lebih dari itu. Jadi kira-kira sekarang sudah terjawabkan. Kenapa kok yang namanya inovasi itu kok bestian banget tuh sama yang namanya kegagalan. Dan apa nggak kena mental tuh? Ya kalau kita sudah siapkan mental, tahu ilmunya, tahu pemahamannya, dan teguh dalam menjalaninya, maka insya Allah apa yang kita harapkan akan bisa terjadi. Jadi dalam artian ini perlu kita tekankan agar jangan kita selalu berpikir instan. Apalagi kalau orangnya itu sebenarnya datang daripada orang yang sudah marketnya itu berhasil dulu. Sudah dia itu mikirnya itu pada mature market. Orang kalau pada datangnya dari dunia yang seperti itu mentalitasnya, dia nggak akan kuat atau mau merasa asing, merasa isekai dengan dunia inovasi yang ini. Dia di sana sudah mikirnya revenue besok harus nambah lagi, harus nambah lagi, harus nambah lagi. Jangan sampai kita turun revenue dibandingkan tahun yang lalu, gimana cara kita untuk mengembangkannya, dan seterusnya. Dan inovasinya lebih berpemahaman masalah mengembangkan, menghasilkan revenue yang lebih daripada tahun sebelumnya, dibandingkan yang ini, yang kita nggak dapat revenue sama sekali, bahkan rugi sejak dari awal di Valley of Death. Mentalitasnya berbeda sekali. Maka kalau orang-orang yang sudah berkecimpung di apalagi di dunia manajemen, direktur di perusahaan yang sudah mature bisnisnya, hanya memberikan revenue dan target-target yang seterusnya, tiba-tiba nyemplung di dunia yang sangat berbeda ini, isekai ini yang kita inovasi scratch from zero, belum ada market proven-nya, belum ada revenue-nya, dan kita berjuang berdarah-darah market proven itu, ya kaget. Beda mindset-nya, beda mentalitasnya. Jadinya ya inovasi tidak akan tidak akan terjadi sebagaimana yang kita inginkan. Mindset-nya dulu lah yang harus dibenarkan. Mentalitasnya harus diperbaiki. Lihatkanlah dia dengan lautan-lautan fakta yang lain masalah inovasi yang sebenarnya. Bagaimana pendapat kalian akan hal itu? Kita diskusi di kolom komentar ya.